Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan argumen saya perihal sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa saya setuju dengan pernyataan tersebut? Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki banyak potensi di dalamnya. Entah itu potensi berupa sumber daya manusia atau sumber daya alam yang seperti kita ketahui di dalam sumber daya alam ini bukan hanya dalam seperti hanya satu elemen saja, tapi banyak. Seperti yang kita ketahui, seperti ada kelautan, kehutanan, atau dalam bisa dibilang kita pertambangan, atau bahkan yang lain sebagainya. Nah, negara berkembang ini adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Mengapa saya setuju bahwa sebagai negara berkembang kita tidak menggunakan strategi ekonomi biru? Ekonomi biru sendiri adalah pemanfaatan sumber daya laut secara maksimal untuk pertumbuhan di berbagai aspek, terutama aspek ekonomi. Kenapa kita tidak menjalankan yang namanya strategi ekonomi biru ini? Kenapa? Karena penerapan ekonomi biru ini sendiri membutuhkan banyak modal, modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, bahkan resiko yang tinggi untuk menerapkannya secara efektif dan maksimal. Seperti yang kita ketahui, lautan dunia ini baru dijelajahi sebanyak 5%. Sedangkan kemana 95% itu sendiri? Itu bukanlah presentasi yang sedikit, itu bahkan sangat-sangatlah banyak. Kita kembali lagi, kita ini sebagai negara berkembang, dan kita bercermin terhadap negara maju. Sedangkan negara maju sendiri yang bisa dibilang memiliki juga sama seperti kita potensi kelautan yang sama, itu tidak bisa memanfaatkan potensi kelautan mereka dengan maksimal. Mengapa? Karena mereka juga tahu yang namanya pemanfaatan potensi kelautan tersebut bukanlah hal yang mudah, membutuhkan banyak hal, waktu, resiko, ataupun apapun itu harus dikorbankan. Sedangkan kita ini negara berkembang, bisa dibilang negara berkembang ini untuk mencari modal pun susah. Kita bisa ketahui kita memiliki utang yang banyak di mana-mana, ataupun mungkin ekonomi yang bisa dibilang masih tersyok-syok setelah pemulihan COVID-19 yang lalu ini. Dan tentunya kita ini kembali lagi, kita ini memiliki banyak potensi di dalam negara kita ini. Bukan hanya potensi alam, bahkan potensi yang lainnya seperti sumber daya manusia atau bahkan budaya yang kita miliki ini sangat banyak. Bisa kita gunakan untuk pariwisata ataupun lain sebagainya. Dan kembali lagi, mengapa kita harus meninggalkan yang namanya strategi ekonomi biru ini dan beralih mungkin ke strategi alternatif yang lain? Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, kembali lagi yang namanya pengembangan strategi ekonomi biru ini membutuhkan banyak hal. Waktu, pengorbanan dalam hal apapun itu seperti teknologi, modal dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai negara berkembang harus yang namanya mengejar banyak ketertinggalan daripada negara maju lainnya. Daripada kita membuang banyak waktu, modal, tenaga dan lain sebagainya, lebih baik kita memaksimalkan banyak potensi lainnya yang bisa dibilang lebih mudah untuk kita taklukkan, untuk kita kembangkan lagi lebih baik, jauh lebih baik, dan bahkan kita bisa saja menjadi negara maju seperti mereka-mereka ini yang terdahulu. Seperti bisa ketahui kita memiliki banyak potensi di dalam darat seperti kehutanan, pertambangan, bahkan seperti lainnya seperti kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa mengembangkan seperti untuk kehutanan seperti ekspor beberapa bisa dibilang komoditas yang bisa kita bilang unggulan di dalam negeri kita ini. Seperti yang kita ketahui ada karet ataupun minyak sawit. Kita banyak mengekspornya ke luar negeri. Mereka membutuhkan hal itu dari kita. Bahkan dari pertambangan kita bisa dibilang menjadi penyuplai batu bara, salah satu penyuplai batu bara terbesar di dunia. Emas kita memiliki juga PT Freeport. Itu adalah bisa dibilang cadangan emas ataupun cadangan pertambangan yang banyak untuk di dunia ini. Salah satu yang terbanyak. Kita bisa memaksimalkannya lagi dengan seperti memperbaiki sistem yang telah ada. Seperti mempertegas banyak ketentuan dan kebijakan. Seperti untuk pertambangan kita bisa
melakukannya lebih rapih untuk agar mengurangi yang namanya kerusakan alam yang terjadi setelah hal pertambangan tersebut. Dan yang lain sebagainya seperti kehutanan. Kehutanan kita bisa dibilang menjadi negara dengan hutan yang bisa dibilang luas, hutannya itu sangat besar. Kita bisa mungkin bisa kita bisa memperbaiki banyak regulasi seperti misalnya pertambangan secara membuka lahan secara sembarangan. Kita bisa ketahui banyak sekali yang namanya pembakaran hutan di Kalimantan dan lain sebagainya, seperti mungkin kita bisa membagi yang namanya wilayah untuk yang namanya sebagai wilayah produksi dan yang namanya wilayah untuk lingkungan sendiri itu, agar kita bisa juga menyeimbangkan yang namanya ekonomi dan juga ekologi. Di dalam hal itu, tentunya selain kita bisa mengembangkan yang namanya ekonomi untuk kehutanan tersebut, kita juga bisa mengembangkan yang namanya ekonomi dalam bentuk pariwisata. Seperti kita ketahui, hutan Indonesia ini sangat asri sekali, sangat besar, bisa mendatangkan banyak pariwisata dari luar negeri ke Indonesia ini. Bukan hanya itu, bahkan pariwisata juga banyak seperti daerah-daerah kita ini yang namanya memiliki ketertarikan secara tersendiri. Seperti bisa kita sebut Bali. Bali itu sangatlah besar di dalam mata orang asing. Bahkan bisa dibilang orang asing pun mengetahui Bali itu adalah negara sendiri, padahal bukan. Itu adalah milik Indonesia. Jadi bisa kita keruk lagi potensinya lebih dalam daripada kita harus berfokus kepada satu bidang, yaitu dalam bidang maritim yang tentunya banyak hal-hal riskan yang belum kita ketahui. Kita belum bisa dibilang ilmu pengetahuan kita masih sedikit dalam bidang itu, sedangkan kita sudah jauh ilmu pengetahuannya kita dalam bidang yang lain seperti pertambangan mungkin, seperti kehutanan dan lain sebagainya. Dan itulah mengapa saya setuju dengan yang namanya kita harus meninggalkan yang namanya strategi ekonomi biru ini dan lebih baik kita untuk fokus berkembang dengan sektor ekonomi yang lainnya. Sekian, terima kasih dari saya Dewan Juri.